Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Purmanakusuma dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan memenuhi wajib tugas PPKN dari guru pembimbing Bu Leni Sri Rahayu. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Sikap selektif apa yang kamu lakukan dalam kemajuan iptek di dalam bidang budaya? Nah, sebenarnya apa pengaruh iptek dalam bidang yang lain juga ada, tapi di sini saya memilih dalam bidang budaya. Nah, sebelum ke pembahasan berikutnya, saya akan memberitahukan bahwa iptek itu apa sih. Iptek merupakan sumber informasi yang dimana dapat meningkatkan pengetahuan umum maupun wawasan seseorang pada bidang teknologi iptek. Iptek juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh pendapat saya dalam kemajuan iptek di dalam bidang budaya. Nah, kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan meningkatnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung bisa mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Kita untuk memperoleh informasi tidak sulit lagi. Waktu dulu kita kalau mencari informasi kita menggali-gali dari pertanyaan-pertanyaan orang. Sekarang kita tinggal mencari-carinya di internet. Begitu mudah, tidak terlalu sulit. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau meniru banyak dan tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan kesejahteraan kita. Misalnya kita bisa mencontoh etos kerja dari negara-negara lain dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Selain dampak atau pengaruh positif dalam kemajuan iptek di dalam bidang budaya, kemajuan iptek juga melahirkan perilaku negatif di masyarakat. Seperti 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Nah, ini nih contohnya nih. Yang kedua yaitu munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya, meskipun itu melanggar norma-norma yang ada di masyarakat, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, poya-poya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri dan memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Asik, seperti dia. Ini misalnya contohnya yaitu menghardik, pengemis, pengamen, dan sebagainya. Nah, kan orang luar negeri itu banyak tuh yang kayak gitu. Kita jangan mencontohkan yang kayak gitu, jangan meniru yang kayak gitu, itu nggak baik. Yang keempat yaitu bisa juga mengakibatkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Nah, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kelima yaitu munculnya westernisasi, gaya hidup kebarat-baratan. Seharusnya budaya dari luar negeri itu yang kita terima harus disaring terlebih dahulu, seperti meniru model busana di sana. Kita harus menyaring dulu itu tuh sama atau tidak dengan norma yang ada di kita, seperti memakai rok mini, laki-laki memakai anting. Kan di kita itu mayoritasnya negara muslim, kan itu juga itu dilarang dalam agama ya. Jadi tidak boleh, harus disaring terlebih dahulu.
Yang keenam yaitu makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Nah, kan itu tadi di poin yang ketiga adanya sikap individualisme. Nah, itu juga termasuk ke sana. Jadi hidupnya sendiri-sendiri, gak gotong royong, tidak adanya kepedulian, solidaritas gitu. Jadi buat kawan-kawan, tolonglah berteman, jangan diam terus di kamar, karena berteman itu indah. Solidaritas, kepedulian. Nah, yang ketujuh yaitu lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini mencakup poin yang kelima nih. Suka mabuk, suka pakai rok mini, suka pakai anting, kan itu sudah jelas dilarang dalam agama. Jadi sebaiknya kita itu harus menyaring budaya-budaya barat yang masuk ke kita. Kan kita juga bisa lah menilai yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat memfilter dari kemajuan, dari modernisasi, globalisasi kita ya. Jangan terlalu mengikuti gengsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.